pukulan, paling nggak push up. Kemudian core, otot perut ada sit up, ya. Punggung belakang ada break up. Ini paling gampang-gampang gitu ya. Jadi jangan berpikiran aneh-aneh. Otot tungkai mungkin squat jump, ya. Ada koordinasi, ada latihan tungkai yang bawah, squat jump ke atas. Kemudian sit up, itu aja sudah ini ya. Kalau enggak nanti ada latihan-latihan yang apa itu squat, half squat, ada yang sitting on the wall ya untuk melatih otot tungkainya dan sebagainya. Contohnya push up. Nah, push up ini intinya bener ya. Dari bawah. Nah, stop. Ini kuncinya adalah dia harus ininya di sini. Kalau dia turun, sikunya harus lebih tinggi dari badannya. Naik, lurus, turun. Set harus ini lebih. Ya. Kuncinya gitu aja cukup. Jadi pokoknya push up ini untuk melatih ya paling enggak 1 menit dia bisa 50 targetnya ya, targetnya dengan gerakan yang benar. Sit up, pokoknya persiapan otot perut, kakinya ditekuk ya, tangannya nggak usah di situ, di sini. Nah, naik ya, seperti ini ya, paling enggak seperti ini. Ini untuk otot perut. Yang penting gerakannya harus benar, Pak. Karena kita menyiapkan otot itu gitu. Backup. Ya. Kakinya lurus ya. Naik setinggi-tinggi. Tahan. Low backnya sih. Pokoknya seperti itu gitu. Terus squat jump. Half squat dulu aja. Nah, half squat. Naik. Nah, ini half squat biasa. Kemudian squat jump biasa, kontras gabungan. Ya, seperti ini. Ini paling nggak kuat 100 lah ya. Untuk nyaman dengan bebannya sendiri, ya. Bebannya sendiri. Nggak atlet kulit, orang kulit. Kita kan mau melatih ya. Koordinasi, kontras. Biasa, nah ini yang biasa. Kontras yang sikile maju mundur, joget kono, orang balik, lompat mundur. Nah, saya jadi contoh koordinasi ya sama keseimbangan termasuk serat. Nah, namanya ini kan sudah asis ya. ABC drill. Ada akselerasi, ada balance, ada koordinasi. Atau kontras barbie biasa. Nanti bisa loncat ke atas, bisa tepuk perut dan sebagainya. Okay. Paling nggak itu sudah dipersiapkan. Ya. Backup ini. Ya. Kemudian cari yang lain nggak masalah, tapi yang ini aja sudah cukup bagi saya. Kemudian ditingkatkan lagi latihan core stabilisasi ya 4 menit. Siapa pelatih PPLP itu? 5 menit tiara ya. Sama deh. Yang penting betul ya gerakannya. Nah ini harus lurus. Ya, nanti kalau pakai waktu ya pakai stopwatch, pandangan ke depan. Ini berat loh ya. Ini punggung, perut, panggul. Ini harus lurus. Oke, gerakan lanjutnya lanjut. Habis itu, kita harus ngewel-ngewel. Ini cuma 30 detik, 15 detik. Tapi harus dilakukan terus-menerus untuk menyiapkan mereka. Ya. Iki nek kuat gerakannya sempurna selama 4 menit itu berat dasarnya begitu bagus. Nggak gampang ngeleok ya, karena keseimbangan torsonya ya, perut, punggung sama panggulnya sudah terlatih. Dia bisa menyebar kekuatannya karena center of gravity di sini sudah terlatih.
nggak gampang jatuh dia. Terusnya. Ya, satunya ya, tadi kanan, nanti kiri. Ya, angkat kakinya. Dua. Nah, miring. Ini harus lurus ya, karena kita membutuhkan otot yang kita latih itu, ya, bukan asal-asalan. Ya, lagi angkat. Kalau perlu tinggi ya, lurus semua. Nanti latihannya pelan-pelan ya, tidak harus semua dulu, ya, bertahap. Terakhirnya begini. Ini kalau dilakukan terus ya, tiap hari ototnya akan terbiasa. Kalau ini sudah sempurna, nanti masuk yang lainnya, core strength. Ya. Kita nanti yang tadi gambar itu di share aja. Jadi jenengan tahu ototnya, gambarnya contohnya apa, programnya bagaimana, ada semua. Tinggal mau pelatih mau coba ini, dulu ini seperti ini ya. Jadi rasa sok-sokan apa nah, contohnya nggak usah, contohnya ATT ya, itu malah salah kurang. Ini ada pertanyaan, kalau ini bagus ya, apalagi ada ditambah core strength yang tadi ada bola tadi, itu nanti dia akan siap sekali untuk gerakan dasar, untuk balancing, untuk rilis kekuatan sama rilis power. Ya. Ini gerakannya sempurna udah luar biasa. Ya. Ada atletmu yang sempurna sampai 4 menit itu udah luar biasa. Terus punya modal, ya punya modal. Makanya ya berat badannya harus BMI 18,5 sampai 20. Kalau overweight kan nggak mungkin bisa seperti ini. Ini ya, ini adaptasi anatomis semua sudah itu baru masuk di kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal itu nanti sudah ada rumusnya. Ya. Jadi kan buka Brian Mac ya, tes dan pengukuran akan keluar sendiri. Jadi ini pokoknya pakai beban ya, bench press. Bench press pokoknya pukul ban ya, kekuatan itu bisa ditingkatkan sampai 300%. Ya, pokoknya sekarang bisa ngangkat 50 kg bench press. Berarti dia maksimal bisa 300% dari 50. Jadi berapa angkanya? 150. Terus batasannya gimana mas? Batasannya gini, yang paling gampang. Dia pokoknya beratnya di nomor 45-50. Ya. Jadi dia kalau mukul, bench press kan untuk mukul ya. Paling enggak dia mukul di berat badannya. Ya. Karena lawannya juga 45-50 kan. Kalau dia bisa angkat 50 udah bagus. Dia pukulannya sudah seberat tubuhnya. Umpamanya seperti itu. Jadi kalau cukup kayak gitu. Jadi jangan bingung kan. Patokannya berat badan aja. Oh dia bisa angkat 60 berarti udah waktunya diantem bisa unggul lawannya. Karena itu otot-otot yang untuk pukulan. Ya sit up sama ya. Jadi nanti latihannya ini ya. Setelah ini pakai mesin. Mesin nanti sirkuit. Nah ini pasang. Kelas pemula tadi repetisinya 5 sampai 8 ya. Kemudian posnya ada 6 ya. 6 apa ya? Melingkar. Betul ya? Jaraknya agak jauh ya kalau nanti membuat ini contoh aja. Kalau disuruh gitu tadi kan bosen ya, aja terus-terusan. Tapi kalau untuk senam, untuk masuk ke sana nggak apa-apa. Jadi untuk core stabilisasi tadi nggak apa-apa. Nah nanti di combine dengan latihan sirkuit yang adaptasi anatomis tadi. Pokoknya tadi sini push up, sit up. Ya. Tergantung dia atlet apa. Kalau pemula
repetisinya 5 sampai 8 ya, kalau nggak salah. 5 sampai 8. Push up 8 kali. Sit up 8 kali. Ya, kemudian di sini back up 8 kali. Squat jump atau half squat 5 sampai 8 atau 5 sampai 6. Terus gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang digunakan di dalam pencaksilat ya. Jadi dengan atur sendiri, yang penting ini latihan sirkuit seperti ini. Aturannya yang tadi nanti dibaca, kemudian berapa kali putaran, kemudian istirahatnya berapa menit ya setiap ini. Sama nanti setelah adaptasi anatomi selesai, ganti alat ya. Jadi kuncinya adalah ganti-ganti. Ini otot perut, otot punggung, otot lengan, otot tungkai. Balik lagi namanya apa? Tangan, kaki, selang-seling. Jadi jangan kaki terus kaki, kaki terus kaki ya. Disesuaikan ya. Supaya semua, karena komponen fisik pencaksilat ini minimal ada 10 item. Karena 10 otot ini dipakai yang di dalam pencaksilat ini. Sama dengan bela diri. Kalau Anda buka olahraga combat, nanti di situ otot-otot apa? Nanti di core itu sudah tadi ya sudah saya sampaikan ada otot, jenis ototnya apa saja. Itu yang kita latih. Ototnya yang kita latih pertama kuat banget, kuat waktu yang lama, kuat cepat, konversi power akhirnya jadi power. Jadi tahapannya itu, jadi power itu walaupun terlahir ya, jadi nanti suatu saat jenengan bingung, jadi tak latih kok nggak naik-naik mas. Berarti dia serabut ototnya memang banyak merah. Karena otot power ini terlahir dari orang tua kita. Saya terlahir dari bapak ibu saya banyak putihnya. Orang dilatih wis power mas. Ya, sudah punya power. Contohnya kalau teman-teman sudah latih kok nendangnya rasa banget rumah blue, berarti dia ototnya atau banyak dominan merah. Dia cocoknya di olahraga daya tahan, lari 5.000, lari 10.000, nggak bisa dipaksa. Terus caranya lo tahu gimana mas? Lapangan kasih bola, main bola, main 5 sama 5. Kalau dia ngejar bola sepuluh jus, terus berarti putih. Enak ngejar bola gini tak. Kalau kira masuk, apalagi masih anak-anak kan pasti ya. Tapi ada ya ototnya merah nggak bisa kenceng pak. Karena memang terlahir seperti itu, nggak bisa dipaksakan. Ya, kalaupun ada jadi atlet untuk nemenin temennya aja, karena nggak bisa ya latihan pusing ini tok ya iso. Paling nggak kayak sebagian nemenin untuk semangat teman-teman nggak apa-apa ya. Itu ya, nanti alat juga sama. Ini bench press, ini leg press ya. Paling nggak ada 10 item ya. Nanti di apa itu di gambar nanti ada, nanti buka latihan kekuatan karena kita nggak bisa praktek semuanya ya. Jadi intinya gitu ya, tendang ya paling nggak. Jadi kalau bench press itu sesuaikan aja dengan kelasnya dia masing-masing. Dia kelas 45-50 so angkat bench press 50, wah pukulannya sebesar badannya, seberat badannya, apalagi tekniknya bener tambah. Pukulannya kan badannya ikut ya, ikut tendang ke depan sehingga berat badan tubuh ini nambah kekuatan di dalam pukulan kita. Apalagi dia bench press-nya bisa 50, mesti pukulannya luar biasa. Ya. Contohnya seperti itu. Nah ini setelah latihan kekuatan maksimal ya, tentunya ada metodenya. Ada di latihan kekuatan. Ini nanti setelah selesai, kemudian daya tahan kekuatan. Terus kuat, ya. Ini kudu kuat dalam waktu tertentu, namanya daya tahan kekuatan atau strength. Ya. Nah, ini ada metodenya sendiri. Setelah kuat dalam waktu tertentu,
kita konversi ke power. Latihannya apa tadi? Pliometrik. Nah, kalau pliometrik itu berarti karakteristik angkatannya harus cepat, ya, cepat. Terakhirnya adalah power, time, control, speed, strength. Nah, ini sudah ada aturan mainnya ya. Nanti harus bagaimana angkanya. Ya, nanti kalau teman-teman ini dibaca-baca nanti biar disertakan aja latihan kekuatan juga. Ya, nanti dibaca karena kita nggak bisa praktek. Yang penting teman-teman punya gambaran otot jadi power ini ada prosesnya gitu loh. Walaupun setiap anak itu sudah terlahir punya power sendiri. Daya tahan bisa ditingkatkan sampai 700%, kekuatan 300%, kecepatan cuma 10%. Karena terlahir dia. Ini Mardi Lestari itu lari ceplok lah ini wis banter. Jadi tinggal main kartu naik pelana jadi saya menangan Pak. Karena saya bareng dia. Main Royer, yang ini modus weekend. Itu ya dia bawa latihannya biasa-biasa ya, target dia itu bisa meningkatnya paling 10% dari kemampuan yang sesungguhnya. Apa dilatih kayak apa, dikasih makan kayak apa nggak bisa ya. Karena itu terlahir ya, tergantung latihan akselerasinya dia ya. Ini tentang kekuatan ya, karena kekuatan ini basicnya yang mendasari. Jadi kalau teman-teman mau daya tahan, kekuatannya juga harus dilatih ya, kayak tadi saya bilang, latihan daya tahannya banyak lari, tungkainya harus kuat ya. Latihan refleksnya ini harus kuat ya, stick on the wall, terus half squat, squatnya harus kuat sehingga dia lari itu gak ada masalah dengan kekuatan otot tungkainya ya. Itu karena kalau untuk menunjang daya tahan adalah kekuatan, ingat-ingat ya. Walaupun kardiorespiratorinya tinggi ya bagus, tapi kalau otot lokal yang dipakai untuk tes itu tidak kuat ya hasilnya nggak akan bagus. Itu ya. Ada pertanyaan kekuatan? Gambarnya seperti itu. Kemudian daya tahan, ya masuk daya tahan ya. Daya tahan ya. Yang pertama adalah aerobik dasar atau dasar aerobik. Kita menyiapkan yang seluas-luasnya, semua otot, semua organ tubuh kita untuk bisa ditingkatkan, terutama otot kardiorespirasi atau kardiovaskuler ya. Karena nanti apa? Latihan itu akan membuka jaring-jaring pembuluh darah tepi. Nanti seperti apa itu rajutan jala itu ya. Karena nanti energi itu dari oksigen. Kalau pembuluh darahnya itu banyak, oksigen yang dikirim ke seluruh organ tubuh kita akan semakin cepat ya. Karena jalurnya bertambah lewat latihan daya tahan aerobik. Nanti di dalam keterangan yang itu sudah. Nah, yang pertama adalah ini reguler ya. Kita siapkan, pokoknya persiapan kita panjang. Oke, latihan daya tahan umum atau dasar aerobik. Suruh lari. Nadinya maksimal 160, nggak boleh lebih. Ngeceknya gimana Pak? Ya orang yang benggel-benggel. Kalau sampai punya pola larinya di track, kemudian ada tabnya, kita bisa cek ya. Kalau enggak ya dia harus punya smartwatch. Paling enggak kita ngecek lah nadinya 15 menit, naik 20 menit. Namanya long continuous run. Long panjang, continuous terus menerus, run lari ya, lari dengan irama tetap dalam waktu yang lama. Target sampai minimal 1 jam. Kalau kita pelatnas minimal 1,5 jam lari ya. Terus sampai seperti itu. Kemudian dia ototnya sudah kuat, sudah terjadi adaptasi fisiologis. Karena itu latihan daya tahan kan minimal seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali sampai 5 kali itu boleh dilakukan. Oke, setelah tercapai itu kita tingkatkan lagi ya.
Tadi kan di ambang rangsang ya, di dalam latihan selalu tingkatkan ambang rangsang dengan latihan namanya fartlek. Fartlek itu namanya speed play, bermain-main dengan kecepatan. Waktunya paling 40 sampai 45 menit ya. Lari, jogging, sprint, naik, turun, sprint lagi, jalan, ngomongnya seperti itu. Kan nadinya naik ya. Kalau tadi jogging biasa 160, sekarang ditingkatkan ke ambang rangsang anaerob yang saya cerita tadi ya. Naik, tapi tidak boleh terlalu tinggi, harus dibatasi sampai 180 lah maksimal. Kita mempersiapkan denyut nadinya atau denyut jantungnya itu menuju ke latihan yang lebih berat. Apa? Latihan berat adalah interval. Nah, interval. Nah, itu dilakukan terus, akhirnya dia sudah tahan di nadi 175 sampai 180. Karena kalau seminggu latihan 3 kali kan selama, intinya begini, teman-teman jangan bingung ya. Terjadi peningkatan fungsi organ kalau latihan itu kita lakukan minimal 6 minggu, seminggu 3 kali, minimal 3 kali latihan, pasti akan terjadi peningkatan fungsi organ. Ya, itu teorinya seperti itu. Nah, ngeceknya bagaimana? Kalau ngecek ambang rangsang anaerob ya tadi, jogging agak kenceng, bisa ngobrol-ngobrol ya, tadi yang pertama. Nanti kalau ngosan cek, oh berarti ambang rangsangmu di sini. Latihan jalan terus, cek lagi. Setelah 6 minggu naik gak? Oh naik, berarti latihan kita berhasil ya. Jadi setelah lari terus menerus, ganti namanya fartlek. Fartlek itu bermain-main dengan kecepatan atau speed play ya. Sprint, jalan, sprint, jogging, kemudian naik, turun, nadinya di batas 175 atau 180. 6 minggu ya, namanya ada waktu 6 minggu. Naikkan lagi di persiapan interval ya. Persiapan interval ya, lari kotak namanya sprint, jogging pelan, sprint lagi dan sebagainya. Nah, sekarang kecepatannya harus mendekati 100% ya, untuk menyiapkan denyut jantung dan paru-paru ya. Karena denyut jantung ini berbanding lurus dengan intensitas latihan ya. Intensitasnya tinggi, mesti denyut nadinya akan tinggi. Oke, setelah itu didapat yang tadi itu ya, masuk di latihan interval yang sesungguhnya, yang pakai metode square dan nanti dibaca di situ. Pertama dites ya, lari 2000 meter, diambil waktunya. Tadi contohnya 8 menit ya, jadikan detik, kemudian masukkan rumus ya. Nanti ikuti aja rumusnya itu, nanti 100%-nya berapa. Nah, tiap anak nanti dicatat satu-satu ya, satu-satu. Kamu berapa? Kamu berapa? Yang hampir mirip jadikan satu kelompok. Nah, orang bingung ya, karena nanti ini membutuhkan lapangan bisa digunakan kita semua kalau nanti pakai itu ya. Jadi ada yang hampir sama 4 anak, bawahnya lagi 4 anak atau 5 anak, nanti dibuat seperti itu. 15 detik start, break, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Selama 4 menit ya. 4 menit itu ini 1 menit ya, 15 detik, 15 detik, 15 detik, 15 detik. Start bareng, finish bareng. Selesai repetisi kedua, lari lagi. Setelah 1 set 4 menit, istirahat. Nah, ini bisa dilakukan setnya sama ya, seperti Tabata ya. Jadi bertahap, oh ini 3 dulu ya, nanti targetnya minimal 6 kali, 6 set. Setelah ini kuat, ganti yang namanya Eurofit tadi. 15 detik, 15 detik, 15 detik dengan peningkatan MAS-nya ya, maksimum aerobic speed namanya. 120 sampai 130 kalau nggak salah. Sprint 15 detik, jogging. Sprint 15 detik, tapi ya, kecepatannya sudah berubah ya, lebih cepat. Setelah itu selesai,
main di Tabata Protokol, ya, Tabata Protokol. Oke, untuk Tabata. Tabata ini ya adalah dari Jepang, ya, dari Jepang. Namanya siapa lupa saya. Jadi ini pas sekali. Namanya Jepang. Orang yang ngaruh sopo, Bagiro sopo. Nah, gelar musik Tabata tahu. Dilebokkan yang mic ya. Ya balik udah. Siapa Tabata saat-saatnya? Biasa banget. Tarik tempat, samping jack, terus gerakan bawah, barbie, di up dan sebagainya. Ini contohnya 8 gerakan ya. Push up, sit up, apa. Jadi 20 detik aktivitas, 10 detik istirahat. Dilakukan selama, kalau dijumlah sampai 4 menit. Jadi kalau aktivitas itu ada 8 gerakan. 8 gerakan itu 20 detik kali 8 gerakan, ya. Kemudian istirahatnya 10 detik kali itu. Kalau digabung jadi 4 menit. Ini 1 set. Dengan catatan intensitasnya adalah 90% sampai 95%. Ini termasuk high IT, ya. High intensitas interval training. Ini kalau sudah dicapai tadi reguler latihannya itu ini melakukan ini sudah dia maksimal. Boleh gitu. Nah, ini 20 detik. Istirahat 10 detik. Tapi ini 90% Pak, sudah benar. Berapa namanya timing? Biasa pakai sombol siapa? Di pelatih. Coba pelatih. Saya. Ngantuk aja. Nah, lantai anyap. Nanti Tabata. 10. Pakai ini tidak bingung. Siap sekali. Siap kok itu lah. Kurang ajar melawan baratan ini. Nah ini ya 20 detik 8 gerakan loh. Nah, ini nantinya adalah 90 sampai 95%, nadinya bisa 120. Cukup ya pasti nih. Ini sudah maksimal TBT. Istirahat 10 detik. Ini kalau dicek nadinya 190. Siap. Masyarakat yang lahir Pak. Sebelum detik istirahat, orang kedua itu
Jelas. Satu lagi ganti Pak gerakan. Bebas. Push up, sit up. Kontras. 20 detik ya. Masih 10 detik lagi ya. Ketiga, 4 gerakan ini. Pokoknya dia harus di sini ya. Dari tengah sini harusnya. Kalau naik bisa. Alfa biji dulu dulu. Ayo nah. 10 detik istirahat. Set up. Cek. Albari dia beri. Ada tambah ya saat tambah terus. Saya kira was, main jare was. Istirahat 10 detik. Nanti gerakannya harus bener ya. Contoh ya, contoh sampai 20 detik. Kok mandek? Iya, istirahat 10 detik. Kunang-kunang ora ada. Terus. Nah, istirahat 10 detik. Baru cek nadi ya. Terakhir cek nadi selama 1 menit. Oke, teman-teman ini ya. Cek nadi ya. Nanti sih ngomong. Kurang detik. Ya, Oh, 18. Kalau 6 detik berarti 18 dikalikan 10. Jadi 1 menit ya kalau ambil 10 detik dikalikan 6. Kalau 15 dikalikan 2. Rasnya berapa, Mas? Nah, restnya per apa itu setnya ini kan baru 1 set ya. Ini istilahnya bisa 3 sampai 5 menit. 3-5 menit. Nanti semakin ke sana semakin pendek ya. Kalau udah kuat istilahnya nanti sama dengan pertandingan pencak silat. 1 menit main lagi. 1 menit main lagi. Jadi target setnya adalah 6 sampai 8. Berarti 4 kalau 8 set berarti 4 menit kali 8. Kan sebentar itu. Iya, setengah jam. Kumuh. Si kumuh. Iya teman-teman ya. Kalau ini umum ya,
kalau persiapan khusus berarti diganti dengan serang bela pencak silat, nendang pecing, nendang sangsak, ya. Satu gebrakan atau tendang tok kiri 20 detik, kanan 20 detik, hindar kiri, pukul dan kanan pukul dan sebagainya dengan variasi sendiri. Intinya adalah dengan gerakan pencak silat. Dan gerakannya harus gerakan yang benar. Ya, gerakan yang benar, pukul yang keras, lintasannya betul. Ya. Tendang juga sama, harus dibiasakan serangan itu yang bernilai. Bernilai itu lintasannya sah, ya, kemudian mantap, tidak terhalang oleh tangkisan. Ya. Kemudian kalau sekarang ditambah kaidah. Ya. Jadi kalau nanti habis ini latih, persiapannya harus sikap pasang, nendang selesai sikap pasang. Yang nggak dibiasakan nanti nilainya habis kena teguran 2, 3 peringatan dan tidak dinilai. Tidak dinilai. Tendangan terakhirnya tidak akan dinilai. Bantingan juga sama, habis banting ya caranya gayanya ini gitu. Habis nyapu ya siap tangannya di atas semuanya. Dan disampaikan kan kemarin ya. Karena itu bagian dari baru gunting ya, baru gunting beli gitar. Jadi teman-teman ya, untuk kekuatan, daya tahan. Kemudian kalau kecepatan sama ya, poming pertama adalah ABC running ya. Masih ingat ABC running? Nah, coba terus. Mereka itu dulu isinya masuk bagus ya kalau panas. Ya sama ya cek ABC running. Nah, ini kan latihan koordinasi, akselerasi, ya namanya seperti itu. Yang lain, nah, ada ini ya. Tadi di paparan saya sudah ada ini keterangan, tinggal nanti yang lain. Nah, ini forming ya, forming untuk pembentukan latihan speed ya. Ini namanya ABC drill. Akselerasi, balance, satunya apa aja? Koordinasi. Oke. Nah, setelah ini baru kita latihan kecepatan maksimal ya. Kecepatan maksimal tadi intinya adalah tendangan maksimal adalah 4 sampai 5 detik. Berarti kalau diambil jarak 20 sampai 60 meter ya. Pokoknya seperti itu. Cek lari ya, sprint, jogging, sprint yang ini pakai apa itu 4 persegi panjang, kemudian sprint pakai permainan ya. Pokoknya apa hitam sama hijau, kemudian butterfly, naga-naga, dan sebagainya itu untuk forming untuk kecepatan. Setelah itu kecepatan maksimal ya, kemudian daya tahan kecepatan. Kalau daya tahan kecepatan mesti memproduksi asam laktat di 400 meter, 800 meter via sistem piramid ya, 2000 meter turun lagi di 800 meter, kemudian turun di 400 meter, turun di 200 meter, turun 100 meter, terakhirnya 50. Semuanya seperti itu. Ya, kemudian kalau sudah tercapai ya, kecepatannya sudah masuk, menjelang pre-kompetisi harus kita latih koordinasi dan waktu reaksi. Yang pertama pakai leader dulu, ini pasang mas. Itu akselerasi ya, langkah semuanya. Niat umum dulu. Betul ya? Ganti shooting. Nanti di paparan tadi sudah ada ya.
berapa gerakan. Intinya adalah kita samakan dengan apa yang akan dilakukan di dalam pertandingan. Ayo beradu. Contoh, bebas. Masuk ke situ. Ini kan koordinasinya, dia tidak boleh injak, harus masuk di kotak-kotak. Nilainya. Biasa sampai cepet-cepet tahu apa yang kita lakukan di langkah-langkah dalam pencak silat dilatih di sini. Ini umum, ya, umum dulu. Nah ini kalau sudah khusus, namanya latihan untuk tendang depan arahnya ya, kayak gitu, kanan kiri. Nah ini ya betul. Nah itu melatih angkatan tendang depan, ya. Dan samping sama miring. Badannya harus lurus ke sana, angkat. Nah ini supaya apa? Kita forming biar gerakannya ke arah gerakan itu. Ya. Jelas ya masalah ini ya. Kemudian kalau sudah persiapan khusus ya, dengan gerakan silat. Nah, kombinasi pukulan ya, pukulan dan sebagainya. Intinya adalah langkah sudah bagus ya, kemudian ditambah serangan maupun bela. Kosong kemudian pakai matching ya, temannya pakai supaya arah lintasannya itu tuh betul-betul pas dan serangannya bernilai ya, serangannya bernilai. Jadi kalau kebiasaannya ini di dalam latihan nendangnya tekanan terus, nanti kalau tanding ya seperti itu ya, nenek latihannya semaunya sendiri nendang asal-asalan, nanti yang keluar ya seperti itu ya, harus dibiasakan atau habituasi itu. Kemudian latihan reaksi yang lain ya, mirror ya, gantian menirukan gerakan temennya, namanya seperti itu. Itu kan kami nomor C. Namanya seperti itu. Jadi dirangsang ikut gerakan temennya. Terus bisa pakai lampu ya, merah, kuning, hijau. Nanti dikasih tahu nih, warna ini circle, warna ini gerakan apa gitu. Oke, sekarang anggur ilmu tenaga dalam. Ini ambil dulu. Intinya ya teman-teman, gerakan silat adalah gerakan ke depan, gerakan ke belakang, samping kiri, samping kanan, serong kiri, serong kanan ya. Seperti itu ya, 8 penjuru mata angin. Ya, nanti silakan dibuat sendiri. Oke, pakai gerakan tangan. Ini maju, maju. Ini mundur. Ini berarti mukul. Ini roll depan. Ini terus. Yo, lihat. Sekarang harus cepat, harus merubah arah gerakan ya. Ini waktu reaksi, akselerasi, sama agility. Cakep. Yo nek ono terus, tapi harus dibalik ini kan. Coba adek. Apa ini? Ono terus. Angin drama. Ini kalau tangan ya, kalau tangan sudah di atasnya. Jadi mulai dari perintah verbal, namanya maju mundur samping. Gue rasa gue ngomong aja gini. Kanan, mundur maju. Si bingung malah barata. Kiri kanan. Kiri, ya kiri kanan maju. Orang kuy orang kanan. Kiri. Ya kiri nabrak ganti kanan. Mundur.
Nah, Ya, gitu. Jadi jangan reaksi. Kalau sudah pakai sama, pakai gerakan serang kira, pakai gerakan serang kira. Nah, kalau kecepatan kita sudah kecepatan khusus ya yang ditekan sansan maupun bouncing ball ya. Bisa gerakan yang pakai quickness ya, hindar kiri nendang, hindar kanan nendang, jongkok nendang dan sebagainya, mundur nendang dan sebagainya. Ada yang gerakan cuma di tempat ya, ada yang akselerasi. Ya gitu ya, latihan kecepatan itu dilakukan setelah semua latihan tadi beres. Juga sistem persarapan sama tubuhnya ini sudah enak ya, dari yang umum sudah dilakukan, kemudian pakai gerakan silat. Kalau sudah semua selesai, nah sudah tinggal sparring. Sparring sama temennya, ganti-ganti pasangan ya. Lawan yang tipikal ini menyerang, bertahan, bantingan, tendangan samping. Ya. Kemudian kalau kita mau memaksakan teknik apa, ya dia tidak boleh pakai teknik yang lain. Kamu mukul-mukul aja, tendangan samping udah samping aja, nggak boleh yang lain. Maunya seperti itu. Sampai dia tahapnya adalah memiliki atau sudah menjadi gerakan yang otomatis. Saya pikir itu ya, kan ada yang mau ditanya. Terkait tadi yang adaptasi natur Pak, tadi kan pakainya repetisi yang misalnya nanti pakainya Yang apa? waktu Pak. Kor. Terus tahu 1 menit nanti setelah 30 detik pindah itu bisa nggak? Oh no, kok enak. Engkau makanya itu dikirim. Sing latihan itu dikirim kekuatan. Jadi suatu saat nek umpamanya waktunya mepet ya, bagus pertanyaan. Waktunya mepet harus persangkutan lari tapi latihan sirkuit. Mulai latihan sirkuit di sini duduk. Nanti mau ke pos sama pos ini lari di tempat ya. Ambil jalan ini maunya 30 detik. Langsung main lagi di sini. Tapi tadi tempat yang agak longgar ini. Jadi nanti didapat aerobiknya didapat, kecepatan stamina didapat, kekuatan didapat. Karena waktunya mepet umpamanya. Udah masih sirkuit saja. Masih sirkuit. Antar pos ini nanti ada jogging di tempat atau lari di tempat sambil jalan itu nanti antar pos 30 detik. Ya, ada. Ini nanti biar di share dia ada 3 materi ya, nanti kekuatan, core ya, sama yang semuanya. Ada lagi? Oke. Pak, mau tanya, kan di beberapa periodisasi yang saya pernah pelajari itu ada di fase kompetisi itu ada C itu kan, atau C session atau subtapering itu seberapa penting sih itu ada, atau harus ada atau enggak? Penting ya, decision itu maksudnya adalah kita membuat relaksasi dari latihan kita atau otot kita. Jadi umpamanya kita kurangi setnya, kita kurangi repetisinya. Intinya adalah yang jadi dasarmu adalah insulin tadi. Kalau orang kekuatan ini dia akan expired setelah 30 hari. Tidak usah khawatir. Kecepatan 5 hari umpamanya. Jadi sewaktu-waktu session umpamanya harus rest, conditioning nggak apa-apa. Jadi nanti ada session ya, kemudian ada menjelang pertandingan 14 hari atau 2 minggu itu namanya ya unloading. Apa istilah aku tadi? Apa ki? Apa kata Kamu sih ditanya. Menjelang pertandingan apa jenis gitu? Tapering. Tapering. Oke, tapering. Tapering itu adalah mempertahankan yang sudah ada. Tapering ini sangat penting untuk finishing touch. Begitu salah penangannya di akhir latihan ini nanti tidak maksimal hasilnya. Jadi tapering itu latihannya kita kurangi, intensitasnya tetap. Ya, kalau tadi mamanya sparring itu 2 menit bersih kali 3, yuk itu 2 menit
maksimal. Nah, biasanya kaldu atau kali 3 ya. Ini cuma itu aja. Habis itu selesai. Nah, gitu. Dan itu yang sesungguhnya mau dilakukan jadi 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir. Itu sudah latihan dengan hati. Sudah bayangannya seperti tanding kalau nendang. Jadi sudah latihan sepenuh hati. Itu finishing touch-nya di tempering ya. Jadi jangan khawatir, jadi finishing itu akan ada residunya seperti yang tadi ya, yang di sistem blok di insulin itu, jadi jangan takut. Wata bisa expired setelah 30 hari, daya tahan 30 hari, daya tahan glikolitik itu 15 hari, kemudian kecepatan 5 hari. Jadi nggak usah takut, istirahat 2 hari pun nggak masalah. Jangan punya perasaan wah nanti menurun. Mau tanding sudah tempat sana latihannya malah tetap berat terus. Kan sering gitu kan, pengen tampil kalau tim yang lain, pelatih itu nanan malah keselio. Boleh ya, tapering kita unloading aja. Tapi ada saatnya pacu jantung, ya gitu ya. Karena nadinya kan dapat nadi tanding 100 minimal 180. 180. Jadi setiap latihan harus ada nadi di 180 menjelang pertandingan. Ya, nah, di tempat ini stretching tandingnya 2 hari lagi. Yang penting ada pacu jantung. Sambil banyak latihan setelah pemanasan umum supaya kecepatannya masih ada. Badannya enak, stretching, statis, dinamis harus dilakukan. Sama banyak latihan menyatukan pikiran, hati, dan badan. Mind, body, and soul. Ya, itu ya, itu harus banyak. Kowe ngopo, ning ngene meh ngopo. Ini juara, wis seneng kowe teko ngono diangkat suruh bayangkan ya. Kita latihan visualisasi training. Membayangkan kita juara, membayangkan saya mampu, saya sudah latihan ini, sudah gak ada kekhawatiran lagi kok. Terus bayanganku, aku dominan, aku juara. Nah, seperti itu harus ditangan. Nanti sama Bu Febri ya. Bu Febri itu juga dulu atlet di UNS, sekarang dosen di tempat saya, yang menangani psikologi dari S1. Mungkin udah kenal ya, yang Bu Febri yang dari S1 mungkin tahu. Itu di dosen di tempat saya. Nanti dia akan besok memberikan materi tentang psikologi. Jangan banyak bertanya seperti itu. Ya? Oh nanti malam, sorry malam. Sudah ada. Saya pikir cukup ya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Semangat ya. Harus punya gengsi seorang pelatih. Atlet saya harus sejajar dengan daerah yang lain. Gitu ya. Kemudian teman-teman, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.